ketika kita tidak bisa menyalahkan ya pandemi ini siapa yang menyangka ya. Tapi kalau kita punya banyak istilah embrio, kita masih punya embrio usaha. Ya, apapun itu, saya yakin penonton ini pasti punya, apalagi yang seorang entrepreneur. Karena apa? Di pundak kita itu banyak perut-perut yang perlu diisi. Karyawan kita, ya kan. Nah, makanya itu sebagai seorang entrepreneur kita harus benar-benar kreatif, ya. Kreatif, makanya itu tadi melek tangane kudu melek motone kudu ndang melek tangane. Beli keripik di pasar pagi. Belikan Mas Lukman yang pakai batik. Bertemu lagi bersama kami di sini. Yang paling tampan dan paling asik. Top. Nyambung apa rek? Maksudnya nyambung. Pokoknya sambung-sambung ae. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di podcast yang paling keren saat dunia akhirat. Malang Good. Podcastnya orang-orang kreatif di Kota Malang yang ingin berkembang dan lebih maju lagi dan ya apa carane wong kabeh sugih. Amin. Melarat. Amin. Ya, ndang kukut untuk mari. Lek kabeh sugih sapa sing tuku. Ya, itu kan harapan, cita-citanya. Paling enggak sugih teko sampean kok sugih teko koncone sampean. Nah, sugih bertingkat-tingkat. Oke, saya ditemani host yang paling keren sak kabupaten. Loh, kota. Loh, setalah. Keren sak kabupaten. Terus ya apa carane saiki keren sak kota. Jadi sak Malang Raya kok terkenal. Oke, Mas Donis, selamat menemani kita dalam podcast yang apa temanya awake saya apa, Mas? Keripik tempe. Kuliner. Keripik tempe. Kuliner keripik tempe. Kok iso tempe digawe keripik? Nah, iki. Rasa sampean jawab ono Nah, makanya itu. Oke, narasumber kita siapa hari ini? Pak Lukman. Pak Lukman. Pemilik Sopo Pak keripik tempe bunur. Oke, ya. Awake dina iki bahas iku lho, masker boleh dilepas. Oke. Tulisane. Dipakai. Boleh gak boleh sembarang. Nah, Sampeyan dipakai. lepasan cek ketok ganteng. Oh, ngono ta. Tapi sampean ganteng ini, Mas. Iya wis ngene. Lepas. Oke, cara Mas Lukman biar nggak dilepas. Ben ono sing dilepas, gak dilepas. Nah. Kayak pasar, kadang sepi, kadang rame. Nah, Itu. Keripik tempe. Oke, hari ini kita bahas keripik tempe. Kenapa keripik tempe? Keripik tempe adalah apa jenis Produk. jajan camilan apa itu? Produk yang salah satu produk yang paling terkenal di Kota Malang. Nah, jadi ikonnya Kota Malang. ikonnya Kota Malang Keripik tempe. salah satunya adalah keripik tempe. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber Mas Lukman. Selamat datang Mas Lukman. Selamat, terima kasih. Mas Lukman dengan produknya keripik tempe bunur. Ya. Keripik tempe yang sudah melegenda luar biasa. Kita hari ini ya apa carane mari podcast iki arek pinter gawe keripik. Wow. Nah. Bukan hanya bikin keripik aja, tapi bikin keripik aneka rasa. Dan bunur iki. menginspirasi maksudnya. Oh, Iya. benar. Oke. Wes sama takon apa? Monggo. Pancet ae. Oh. Iki jenenge host pasar bongkoan. Mas Lukman, Ya. Bunur ini siapa dan kenapa produk tempe yang dipilih? Ya.
semoga apa yang nanti disampaikan Mas Lukman bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang ada di podcast ini. Monggo. Ya, terima kasih Mas Leo. Sorry, saya yo aku urung perkenalan. Lah, Wis kenal sampean yo. Iya kenal kanca ngopi. sudah kenal. Keliru kabeh. Bener, Mas Lukman, saya Leo Tani Maju dan Mas Donis yang akan membawakan podcast ini. Monggo dijawab. Ya, terima kasih Mas Leo dan Mas Donis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya di sini kita mengalir aja ya. Oh, iya. Mengalir aja, santai saja. Nah, karena ini apa ya? Podcast kayak podcast yang lain ya. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja. Nah, di sini kali ini saya memakai seragamnya Bu Nur. Nah, yang saya pakai sekarang brandnya Bu Nur. Karena selain di Bu Nur, saya ini banyak sekali aktivitas di lain. Selain juga banyak produk juga. banyak bidang usaha juga, banyak profesi juga. Luar biasa. Selain di Bu Nur ini adalah sebuah perjalanan hidup saya mulai kecil. Bu Nur ini Mas ya. Istilahnya sebagai tonggak perjuangan kehidupan saya. Nah, kalau boleh seperti itu. Jadi sebelum saya sekarang menjadi seorang bisa dikatakan pengusaha juga dosen, sampai dengan alhamdulillah sudah S3 sekarang. Siap. Jadi Bu Nur ini merupakan salah satu batu loncatan dan tonggak sejarah keberhasilan pribadi saya hingga saat ini. Nah, boleh saya ceritakan bahwa dari Bu Nur ini dimulai dari waktu saya dulu itu mulai SMP ya. Mulai tahun 93. Jadi usaha ini mulai ada. Inspirator berarti. Ya, kurang lebih 20 tahun lebih. 20 tahun. Ya. Jadi dulu ingat saya kalau sepulang dari pulang sekolah dari SMP, kebetulan saya SMP 5 dulu. Itu saya ngerus bumbu. Ngerus bumbunya tempe. Ya. Membantu orang tua. Nah, jadi untuk beli blender itu sulit pada saat itu. Bisa angel usum masih belum usum, juga harganya masih belum terjangkau. Nah, pada saat itu jadi blender bumbu itu kita gerus sendiri. Nah, setelah saya pulang sekolah, terus pada saat itu juga ibu dibantu beberapa anggota keluarga. Nah, di situ hingga akhirnya sampai dengan SMA, terus kuliah juga. Adik-adik saya juga bisa kuliah. Ini juga berkat dari kerja keras brand. Nah, brand Bu Nur yang gulai bumbu, ngiris tempe. Nah, gulai bumbu, ngiris tempe. Nah, itu akhirnya menjadi satu kesatuan. Nah, akhirnya menjadi brand Bu Nur itu tadi. Krepek tempe Bu Nur. Nama Bu Nur itu dari ibu saya. Jadi memang usaha itu tidak bisa kita mencanangkan sesuatu itu. Kadang yang kita canangkan dari awal itu tiba-tiba tidak bisa berhasil. Nah, kadang yang iseng-iseng itu yang bisa berhasil, justru malah yang berhasil. Nah, kenapa brand Bu Nur? Dulu itu kan sebelum mempunyai usaha krepek tempe ini dulu keluarga juga punya banyak usaha. Ada toko peracangan, terus buka warung, ya. Lalu sampai buat kerajinan tasbih dari kayu. Belum Bu Nur itu banyak sekali. Terus pada akhirnya menjadi krepek tempe Bu Nur itu kan? Nah, itu adalah namanya usaha itu ada produk life cycle ya. Nah, jadi siklus hidup produk. Nah, itu ada waktunya sebuah produk atau sebuah usaha itu decline. Nah, akhirnya membuat usaha baru. Nah, hingga akhirnya saat ini krepek Bu Nur sampai saat ini alhamdulillah masih bisa eksis. Nah, seperti itu. Tapi
kita juga tidak boleh patah semangat. Artinya juga basicnya dari pengalaman dari dulu-dulu, ketika sebuah usaha itu ada, maka saya akan membuat cabang-cabang usaha lainnya. Nah, agar apa? Agar ketika terjadi sebuah decline sebuah produk atau sebuah usaha, kita masih punya istilahnya apa? Gandolan ya. Masih punya gandolan, masih punya pegangan. Nah, jadi ketika mungkin pada saat pandemi ini sektor pariwisata itu decline ya, menurun ya. Saya masih punya sektor pendidikan. Nah, seperti itu. Ketika sektor pariwisata dulu masih eksis, saya juga masih punya sektor bisnis yang lain yang saya dirikan dengan teman-teman saya juga. Nah, seperti itu. Kudu akeh gini. Nah, set job. Nah, itu tadi. Makanya ada orang yang berpandangan fokus pada satu bidang. Nggak boleh pindah-pindah. Nah, itu juga hak seseorang. Mereka. Tetapi kalau saya punya mindset, itu selagi kamu usaha ada, kamu bangunlah usaha yang lain. Nah, itu mindset saya. Tapi kan tidak keluar dari usaha juga. Enggak, masih ada hubungannya. Meskipun sebenarnya ya ada beberapa yang masih berhubungan. Nah, seperti saat ini, saya juga mendirikan kuelogo.com. Kuelogo.com itu nanti dilihat di IG atau itu adalah sebuah karya yang menggabungkan antara desain dengan kuliner. Nah, kan ada berapa? 16 subsektor ya. Nah, sekarang kan ini banyak ya. Sekarang ini banyak, ada telemedicine. Tadi ada yang saya baru dapat informasi, ilmu baru bagi saya adalah live commerce. Nah, itu bagi saya baru. Karena saya belum tahu sebelumnya. Yang saya tahu e-commerce. Nah, live commerce ada live dengan e-commerce. Nah, sekarang saya itu juga karena saya seorang pendidik dan dituntut untuk menemukan sesuatu yang baru, itu saya membuat istilahnya gastromunikasi. Gastronomi dan komunikasi. Nah, gastronomi dan komunikasi ini saya rangkai menjadi sebuah produk namanya Kuelogo. Nah, Kuelogo ini websitenya di kuelogo.com. Apa itu? Apa isinya? Nah, apa itu? Jadi Kuelogo ini kue yang saya ciptakan ya dengan dicetak dengan printer 3 dimensi. Kue yang dicetak dengan printer 3D. Roh sampean. Ya iku. Opo iku? Gambar kue. Nah, wane iki. Ini. Nah, makanya jadi kira dipangan apa ora? Nah, makanya itu. Kok 3 dimensi. Nah, padahal kue itu sudah 3 dimensi sebenarnya. Nah, makanya itu. Jadi saya dari dulu itu selalu inovasi. Makanya sampai sekarang keripik Bunur itu terkenal dengan inovasi rasa yang aneka rasa ya. Nah, itu karena saya selalu mengeksplor segala produk ya. Saya itu selalu mengeksplor mulai dari brownies tempe dulu itu juga ada, lalu keripik sembuarang itu sudah saya ciptakan ya, hingga suatu saat saya itu punya pemikiran ya, seseorang karena ini ya banjirnya referensi saat ini, arus informasi yang sangat banyak ya. Sehingga ketika seseorang ingin membuat produk apa, itu tinggal klik, lihat, oh ternyata sudah ada.
mau buat keripik tempe aneka rasa misalnya, tinggal klik, oh caranya seperti ini. Ya, orang akan bisa membuat sendiri. Usaha itu memerlukan sebuah inovasi atau kreativitas yang terus menerus. Jangan berhenti pada satu momen yang sehingga itu akan menjadikan produk itu tidak bisa berkembang. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Lukman tadi, jelas di situ bahwa keripik tempe bundur ini punya banyak inovasi. Betul. Karena ada Mas Lukman di sini. Ada apa jenis Mas? Kalau di perusahaannya desainer ya? Divisi R&D Mas. R&D. Nah, ini IKM kok iso kayak gini Mas. Iki perlu Mas sampean nang arek-arek. Nah, ya. Cek rada pinter arek. Wah, ya. Saya yakin semua penonton ini pinter. Cuman belum terfikirkan. Betul. Nah, sama dengan yang saya lakukan. Semua orang itu pasti punya, oh saya ingin membuat keripik ini. Terus misalnya melihat sesuatu, oh saya ingin membuat keripik ini. Nah, itu pasti ada sampai sekarang apa istilahnya sampai jadi daging buatan pun nah itu kan sekarang sudah ada ya kan daging yang awal-awal dulu ada dibuat dari bahan yang tidak layak sampai sekarang yang dari Cina dari Jepang dulu diproduksi dari bahan yang tidak layak, sekarang di Singapura itu dibuat dari apa istilahnya modifikasi apa sayuran, gen atau sel-sel yang dimodifikasi untuk dibuat sebuah daging ya, itu teknologinya tinggi. Nah saya juga terinspirasi dari itu ya. Nah akhirnya saya menciptakan istilahnya yaitu tadi gastromunikasi. Bagaimana sebenarnya gastromunikasi ini terpikirkan ketika saya bagaimana membuat sebuah produk itu untuk dipasarkan ke sebuah institusi. Oh iya. Ya, karena di zaman pandemi, di saat pandemi seperti saat ini, yang punya anggaran itu institusi Mas sebenarnya. Sing duwe-duwe. Sing iso obah. Nah, sing iso obah. Saiki lek masarkan kepada konsumen. Benar. Mas, padha gak duwe-duwe. Nah, masarno nang Mas Donis ya misalnya atas nama Mas Donis ya. Mas aku duwe. Mas aku punya produk keripik tempe ya. Tolong sampean tuku. Ditawani curhat. Podo ae Mas, aku ya kudu duwe. Nah, akhirnya saya menciptakan itu tadi kue logo. Nah, makanya lek saya nawarkan produk ke Mas Donis, Mas, aku saiki duwe produk yang saya buat sekarang itu permen susu ya. Ono logone Kota Malang, ono logone Disperindak, Mas. Nah, coba sama tahu nang kantore sampean. Oh, jadi Mas ya. Produk yang sudah ada ini diberi brand atau logo institusi tertentu yang di situ secara tidak langsung memberikan satu penawaran yang menarik ya. Nah, sesuai dengan pesanan. Sesuai gitu dengan pesanan. Keren ini menarik. Mas, tak jelas nang arek. Ya. Ini salah satu strategi marketing sing kece nih jare. Betul. Jadi ya apa carane produk itu menempel dengan instansi, institusi, perusahaan atau apapun sing itu ini Mas ya berpotensi untuk menjual produk kita semakin laku. Aku gak kabeh wong duwe pemikiran ngono. Misal duwe produk permen iki mau. Sampeyan duwe perusahaan apa duwe yayasan yatim piatu. Nah, betul. Permenku tak kayak merek iku mau Mas. Mereknya Yayasan Yatim Piatu iku Mas. Oh iku masuk iku. Makanya. Dan ketika aku misalnya Mas yo beredar nang ngene wisuda. Nang ngene acara HUT Kota Malang. HUT Kota Malang.
Nah, Mas yo. nah iya. Pinter makanya. sampean. Loh iya. Oh iya, apa sih? Kode narasumber. Ayo. Awak ini sekarang masuk akal pertanyaan. Oke, baru Kalau paham. S3 itu bagian dari Betul. site yang lain. Kalau ini kita berbicara Ya, tentang saya UKM saja. Percaya. Sampean ini kudu CV ini udah diwacano. Nah. Baru nih go CV. Gampang wis tak takoni Mas, yo wis engko ae gampang ya. Cek, tapi ki wis oke lah, teruji. Mas kemarin ini punya bidang banyak, tapi kita fokus. Betul. Bidang dari yang kita angkat di sini mulai dari keripik bunur dan inovasinya. Betul. Berarti ini produk yang ditawarkan di bunur ini sekarang apa ya Mas? Sak liyane keripik tempe mau keripik. Siapa nih ngomong ono brownies ono. Iya, jadi Apa ya? kalau produk keripik bunur ya itu kita ya sama dengan UKM yang lain ya. Kita punya produk keripik tempe, keripik buah, lalu ada brownies ya, terus yang saya buat sekarang itu yang untuk produk kue logo. Nah, itu yang saya ciptakan sekarang ini. Permen barang. Permen susu. Permen susu, terus brownies barang. Nanti akan kita explore lagi produk-produk apa yang bisa dicetak dengan menggunakan kue logo tadi. Kalau permen hotel Mas. Boy. Loh lah makanya ini kan masih proses ini. Iya. Gak usah hotel Mas kadoan nang kene nang Disperindak kae mari. Oh iya. Nah, mari ke ACC kan. Sampai Kok kan kari ini Iya, piro. sampean piro, aku piro. Kan ngono ta lah. Wangi ngomong. Aku sing gawekno Mas iki sampean kekno nang kantore sampean kan nek ngono tok lah. Iya, jadi produk-produk itu diberi rumah pemasaran ya Mas. Kue logo. Kue logo. Kue logo. Jadi begini sebenarnya, kalau kita membuat sebuah produk sesuai keinginan kita, nah, itu mungkin tidak bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya, ya, saya membuat keripik tempe aneka rasa, produkku ini enak iki anu ini. Sampean gelem tuku? Oh, belum tentu, Mas. Menurut saya. Nah, tapi kalau saya membuat sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan jenengan, nah, aku iki kepingine produk sing ono jenengku misalnya. Ono fotone Mas Leo misalnya. Ya. Wes. Yo gak apa-apa wis barang sakmu. Istilahnya apa? Kata yang keren itu tadi dari ada maklon itu tadi. Maklon ya. Memang UKM itu seperti disampaikan dari tadi. UKM sekarang, UKM apalagi UKM produksi ya, IKM ya, IKM produksi, industri industri kecil dan menengah itu harus pandai-pandai maklon. Ya, dengan industri besar. Nah, pandai-pandai bersinergi. Pandai-pandai bersinergi supaya tetap bisa menghidupi karyawannya. Nah, makanya kalau maklon yang saya jalankan sekarang, ya, itu modelnya seperti tadi. Nah, jadi tak buatkan produk yang sesuai dengan brandnya pemesan tadi. Nah, brandnya pembeli tadi. Iki sok dadi ono koyo ngene Mas. Iki nek aku ya ketika orang itu tidak kenal produk sing sampean tawaro misalnya entah brownies, entah tempe, entah permen bisa jadi orang enggak jenenge gak ro produk ya gak tuku tapi nek nang kono produk iku ono katakanlah tulisan ataukah satu logo atau yang menginspirasi misalnya. Lho iki aku banget iki misalnya. Lho iki kok ono merek kantorku sing biyen aku tahu berkembang. Nah, itu bisa jadi sangat tertarik. Nah, itu. Artinya tertarik orang bisa enggak tertarik langsung dengan apa sing dadi rasane produk iku mau. Tapi dengan cara iku mau iso tertarik. Karena saya butuh. Nah, makanya itu produk yang sekarang itu adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan, tingkat kebutuhannya, bukan hanya sekedar taste, bukan sekedar butuh untuk kekenyangan, tapi lebih dari itu. Value added-nya itu harus tetap digali.
kebermanfaatan iki. Kemanfaatan. Nah, jadi kabeh wong iso ngrasakno. Hmm. Gak sampean sing usaha tok sing sampean seneng kon tanggane. Nah, engko karyawane oleh Iya. duwe, mari ngono sing masarnya juga oleh. Oke, iki baru menjadi pemikiran yang keren dan itu mungkin Inovasinya munculnya kapan Mas? nah. Apa pas pandemi iki apa pas Itu kemarin sebenarnya pada 2017. 2017 sesuai ya. 2017 itu sudah ketika waktu itu saya ujian S3. Ya, ada itu saya posting juga itu. Jadi ketika itu saya membuat produk iseng-iseng sebenarnya. Iseng-iseng. Jadi pada saat itu saya ujian S3 supaya saya itu nggak terlalu dicecar pertanyaan terkait dengan disertasi saya. Nah, itu saya buatkan produk kue dengan logo Brawijaya. Nah, ketika dosennya yang nguji loh kok ada kuenya kok unik ya loh, kok ada itu dari mana? Nah, itu akhirnya kan ke situ perhatiannya. Topiknya ke situ. Nah, pada saat itu seperti itu. Nah, makanya saya nunggu. Mengalir. Pinter bolak-balik pinter apa itu. Ya itu. Nah, awalnya seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya nggak terlalu saya expose dulu. Pada saat itu saya daftarkan dulu mereknya. Merek dari Bunur itu sendiri, Mas. Merek kue logo. Oh, kue logonya. Bukan merek bukan. Jadi saya kan punya banyak ini ya. Jadi merek kue logo itu saya daftarkan sebelum terlambat. Jadi produk itu, ya ini sebenarnya sekadar sharingnya. Produk itu kalau terkait dengan haki, itu terkenal dulu baru daftar haki atau daftar haki dulu baru diterkenalkan. Ada konsekuensinya masing-masing. Karena di Bunur itu terkenal dulu baru daftar haki. Itu sulit. Oh gitu. Nah, saya nggak perlu terekspos di sini ya. Tapi ada sebuah produk yang kita hakikan dulu, lalu nunggu 2 tahun. Nah, itu baru terbit kemarin Juli 2020. Ya. Itu baru terbit hakinya. Nah, ketika haki sudah terbit, kita baru promo. Iya, nek gede itu hakinya merek atau desain? Haki merek ya? Haki merek. Nek gede dhisik terus baru dihakikno. Iku akeh sing lah makanya nggak usah diomong kan. Nggak usah diomong. Akeh sing buka dhisik. Tak berarti ini kalau kita kan tadi bahas ini ya Bunur dengan keripik tempenya. Berarti kalau dihubungkan dengan kue logo, ini Bunur keripik tempe di bawahnya ada kue logo atau kue logo ini jadi jalan sendiri, akhirnya bareng digawa bareng apa ya Pak? Kalau saya istilahnya ya jalan bareng semua ya. Jadi sinergi lah. Ada keripik Bunur, ada kue logo, ada MLM, ada kampus. Nah, jadi saya itu ya banyak lah aktivitasnya ya. Aktivitas loh, bukan uangnya. Mas. Dari aktivitas itu menjadi uang. Penting awake dhewe iki sibuk. Nah, iku Bang lho. Iya. Cek ketok sibuk dipandang tangga iku ya. Sampeyan duwe akeh. Gak sibuk. Pengen dibakar babi ngepet. Nah, kok malah diisuno. Ketoke gak sibuk tapi duwe akeh. Iki gare tanggane lor ati, Pak. Nah, makane anggur ketok sibuk tapi besok gak duwe duit ketok sibuk. Dadi tanggane gak diarani babi ngepet sampean. Nah, yang lagi tren sekarang. Wong nek sing jenenge ubet. Ubet iki obah. Nah, mesti ono. Nah, berarti ini Mas ya. Ya saya bertanya ke Mas Lukman ini yang tadi kan sudah ini cerita sejarah apa ini bagaimana tonggak perjuangan seorang Bunur yang melahirkan generasi-generasi penerusnya setelahnya ada Mas Lukman dan saudara-saudaranya
sekarang yang akhirnya bisa mengembangkan sayap. Nek biyen Bunur mungkin isoke dodolan tok. Iya. Iki anake saiki iso usaha, iso dodolan, iso ngajar, iso sembarang kalir liren. Nah, Berarti aktivitas Mas Lukman setiap hari gitu iki nek diceritakno teko tangi sampai turu meneh iki lapo ae. Nah, pokoknya prinsip saya gini, matane melek tangane. Melek matane, melek tangane. Iki aneh-aneh. Nah, melek duwe. begitu melek tangan, begitu melek matane, kudu melek tangane. Artinya apa? Ketika kita sudah bangun pagi, kita harus start ya, awali hari wis lakukan sembarang wis masuk ngawur. Yang penting yang positif ya. Yang penting yang positif, jangan yang negatif. Aku sapa tujune ya. Wah, iku mang wis apapun wis, apalagi zaman sekarang ya kayak iseng-iseng timbangannya lapo-lapo nggak podcast seperti ini ya kan. Karena zaman sekarang itu ketika kita terlelap ketika kita tidur terbuai. Nah, ketika kita tidur jam 9 katakan jam 9 yang normal ya. Terus bangun katakan jam 4 ya. Ketika kita waktu tidur itu perubahan di dunia itu sudah berapa? Betul. Nah, Sangat ini Mas. sangat cepat sekali. Sangat Makanya cepat sekali. kita kalau lengah kita akan ketinggalan. Iya. Nah, sak seritais hilang wis kesempatan itu. Iki berarti nek duwe ide sembarang kalir, gak usah kesuwen nek mikir. Ndang digas, ndang dipikir sampai melaku. Iya, benar. Setuju. Setuju. Ya, gaspol. Berarti kalau bangun tidur mungkin aktivitas bisa ngajar dulu, bisa Kalau alhamdulillah sekarang sudah online ya. Ngajar online. Lu enak. Nah, sembarang kalir. nah, makanya ada berkah tersendiri. Betul. Ya, memang saat pandemi ini makanya saya tadi menyarankan itu harus membangun sebuah usaha itu harus banyak. Ya, kalau sekarang di saat pandemi ini sektor pariwisata Krepek Tempe Bunur itu mengalami decline katakan ya kan. Ini semua produk ya, apalagi yang berkaitan dengan pariwisata. Tapi di situ alhamdulillah saya masih punya income side job dari ngajar tadi. Sektor pendidikan itu pun masih ada saat ini bisa ya. membantu. Masih membantu lah, masih didik masih bisa membantu. Nah, kalau untuk yang sektor kulinernya, yang value added tadi itu yang kue logo, nah itu nanti masih menunggu Pak Donis untuk disampaikan ke kantornya. Tak tegesno nang kene. Iya. Kalau keripik tempe bunur itu kan di masa pandemi ini menjadi satu konsekuensi seperti produk lain. Harus punya satu strategi lagi membangun kembali ya apa carane itu bisa kembali berkembang dan bahkan lebih daripada sebelumnya, tapi penuh perjuangan ini ya lagi. Nah, di luar itu juga harus ada yang masih dilakukan, misalnya ngajar dan sebagainya itu. Dan justru ada lagi yang membangun sebuah usaha yang memang lahir dari inspirasinya dari pandemi kan. Dari pandemi. Mungkin itu yang menjadi sangat menarik. Dan aku yakin bahwa walaupun yang brand misalnya kue logo ini dibangun sudah sejak misalnya 2017 inspirasinya dan sebagainya, tapi momennya nah itu tadi loh, makanya celengan usaha. Betul. Karena nunggu momen. Nah, cari momen. Nah, makanya itu ketika kita tidak bisa menyalahkan ya pandemi ini siapa yang menyangka ya. Tapi kalau kita punya banyak istilah embrio, kita masih punya embrio usaha. Ya, apapun itu, saya yakin penonton ini pasti punya, apalagi yang seorang entrepreneur. Karena apa? Di pundak kita itu banyak perut-perut yang perlu diisi, karyawan kita, ya kan? Nah, makanya itu sebagai seorang entrepreneur kita harus benar-benar kreatif, ya.
kreatif, makanya itu tadi melek tangane kudu melek melek motone kudu ndang melek tangane. Total karyawan berapa sih kan? Kalau sekarang mulai awal sampai sekarang itu awal berapa? Kalau sekarang berkurang separuhnya ya. Kalau dulu masih 20 orang ya, sekarang masih 10. Dari usaha keluarga itu tadi Iya, ya? dari keluarga yang dari sing dilakoni ibu mbek anake dhewe pas Nah. di sekolah malu. Nah, itu. itu bumbu wang Sing itu. golek. Sekolah iku ora layangan apa nek keras. Nah, tambah golek sekali. bumbu. tambah. Tambah golek Nah, bumbu. itu tadi. Karo tibae teko golek bumbu iku ya saiki. Iso hidupi karyawan itu. Pada akhirnya sampai 20 dan karena pandemi memang semua perusahaan saya Betul. kira ada ini ya satu fenomena yang harus putar otak dan kembali Iya. menata ulang sebagainya, akhirnya ya itu wajar saya Betul. kira usaha apapun akan fluktuasi apa jenis. Iya, fluktuasi. Nah itu seperti yang disampaikan oleh Mas Lukman tadi, aku setuju kalau usaha ini sudah settle, itu orang tidak bisa berada pada posisi itu Mas ya. Artinya bahwa ciptakan embrio-embrio lagi. Iya, benar. Yang pada akhirnya ya itu akan sama bisa besarnya juga dengan yang sebelumnya. Bukan nyiptaan terus iki hilang enggak. Ini kita sudah pastikan bahwa oke, ini Ciptakan walau itu sebuah titik. Ya, Iya, kayak tadi. betul. Ini sudah jalan ya. Tapi saya paling tidak dengan teman-teman Iya. saya membuat ini. Nah, kayak tadi tak daftar no hakinya dulu. Iya. Ya kan? Nah, buat celengannya. Iya. Nah, Yang jelas nanti progresnya ono. progresnya masih ada. Nah, nanti ketika itu sudah bisa berjalan, nah momennya momennya tepat kita gaskan. Nah, seperti itu. Wayahe digasno. Nah, terus untuk ini Mas, apa namanya produknya dari keripik tempe itu sendiri yang aneka rasa ini sampai kemana aja? Ya. Penjualannya, Penjualannya. Marketingnya. Kalau marketing ya karena kita industri ya. Karena industri kita tetap fokusnya di ini di toko ya di Malang sendiri di Jalan Ciliwung. Nah, tapi kalau untuk pemasaran ke lain-lain itu banyak dari teman-teman UKM lain atau dari reseller itu kita paketkan ke luar kota. Sampai ke luar negeri gak kira? Kalau ke luar negeri kita cuma paket ya, kalau ekspor belum. Oh, ekspor Kalau belum ya? ekspor belum ya, cuma kita paketkan ke teman-teman TKI biasanya yang ngirim ke. kangen-kangen. Nah, yang kangen-kangen gitu. tempe. Tapi bagaimanapun juga artinya secara produk sebuah ikan bunur ini saya kira sudah cukup menguasai ya Mas ya. Artinya seluk-beluk hirup pikuk dan naik turunnya dan sebagainya ini tak pikir sudah sangat berpengalaman. Ya. 20 tahun itu. Karena sudah teruji 20 tahun itu. Dan itu tinggal saya kira nunggu apa ya, artinya kita optimis bahwa apa yang sudah teruji selama 20 tahun itu akan bisa berkembang lagi. Yang penting nggak berhenti inovasi dan kreativitasnya. Kalau nginang ini, gurung-gurung kesimpulan Mas. Oke, ya. Sampai simpulno ya apa? Sampai simpulno. Mulai dari awal sampai harapan ke depannya untuk bisnisnya. Terus ini gimana arek iki terinspirasi. Nah, mungkin sekarang 20 karyawan mungkin 5 tahun depan iso dadi sak RT apa sak RW. Ojo, ora ono sing ngurusi RT, Bro. Ayo, monggo Mas Rikwan. Ya. Yuk harapan ke depan. harapan ke depan. Jadi ini podcast sambil apa ya, pembelajaran buat kita semua. Nah, jadi kita di sini, saya di sini sharing, bukan bukan menggurui atau apa, tapi itu tadi kita sharing. Belajar. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi para penonton sekalian. Ya, jadi dari kehidupannya pertama ciptakan sebuah usaha keluarga. Benar. Ciptakan sebuah usaha keluarga, meskipun itu hanya sekedar jualan. Nah, jualan apa misalnya satu produk misalnya jualan gula. Nah, paling tidak rumahmu itu isilah kegiatan dengan usaha. Masih gula 5 kilo. Masih cuma gula 5 kilo atau apa. Nah, kalau dulu saya kan berangkat sekolah itu pasti membawa makanan.
taruh di kue kantin. Taruh di kantin. Nah, itu adalah pembelajaran bagi apa? Anak kita ya, anak-anak muda. Pembelajaran yang penting apa? Mengikis rasa malu. iya, benar. Sekarang anak kecil disuruh jualan, ya itu pasti malu. Benar. Ya kan, jenengan sendiri misalnya kalau yang nggak anu lo ya, kalau yang nggak kulino lo ya, nah itu pasti malu. Enggak, iki tak potong Mas. Penting dudu perkara ibumu gak duwe. Bukan. Utawa perkara awakmu iki kaya-kaya iku bapakmu, ibumu iku gak gelem awakmu bahagia rek. Tapi iku pembelajaran sejak dini Mas ya. Bener. Ya apa carane awakmu iki mengikis rasa malu. Mengikis rasa gengsi. Mengikis rasa gengsi, menunda kebahagiaan ning mau Iya, sehingga nanti benar-benar bahagia pada akhirnya. Itu bener Mas. Yang penting itu dulu pembelajaran untuk generasi kecil apa sejak dini. Pembelajaran itu dulu ya. Itu untuk itu dulu lah. Lalu kalau masalah berhasil dan tidak itu apa jare Gusti Allah. Iya. Yang penting kene usaha. Ono quote ini Mas. Pokok Dodolano. Ora usah ngurus sapa sing kate tuku. Iku urusane sing kuwasa. Sing golekno sapa sing bakal tuku dodolanmu. Nah, sing penting kene. Iya, sing penting kene iki gawekno iku lho. Gawekno sarana Gusti Allah digawe ngalirno rezekine. Bener. Nah, itu tadi. Ya, jualan tadi itu. Nah, saiki berusahalah. Ya iku mang supaya Gusti Allah itu lek ngekei rezeki kon niku cek ana saranane. Iya. Cek gak kon iki bahagia tapi gak ero carane bahagia iki. Nah, kalau sekarang ya Allah, aku gak ana rezeki lan di saranane gawe rezeki ku dodolan ya ora. Turut ya. Gawe channel YouTube ya ora. Mari ngono kok mek apa tidur rebahan. Ambekan rebahan. Sambat. Nah, itu. Kos-kosan aku. Nah, makanya itu. Iya. Berarti iku mau Mas ya. Ciptakan. Kamu ya apa caranya sejak kecil dibiasakan ya apa mengikis rasa. Yang kedua ciptakan sarana Gusti Allah untuk memberikan kamu rezeki. Nah, iku wis. Iku apik iku. Kon kudu gawe. Pangeran iki aja mau atur sak karepmu dhewe, sing wis jelas. Wong kudune awakmu iki sing usaha dan harus ya apa carane pangeran iki gak moro syukur-syukur kayak awakmu tapi awakmu gak ono usahane. Usaha apapun itu akan baik hasilnya jika diusahakan sejak dini dan perjuangan dan kesungguhan dan ya wis ojo setengah-setengah jariku. Iya. Nek teko cilik mesti gak setengah-setengah Mas. Ya. Nek wis rasa malune wis gak ono. Ya itu nanti akan apa? Terbiasa nanti. Yes. Yang itu betul. Ojo diterus awake dhewe seminggu dhewe. Harapannya mana durung harapannya ya. Harapannya untuk para IKM untuk ini bisnisnya Mas Lukman sendiri ya, gimana? harapan saya ya untuk bisnis saya semoga Gusti Allah tetap memberikan rezeki amin. Dan bisa memberikan peluang kerja bagi seluruh masyarakat dan pegawai saya seperti itu. Karena saya cuman titipan ya istilahnya dan semoga bisa terus berinovasi. Amin. Niat mulia itu pasti akan berujung bahagia. Betul. Amin. Terima kasih Mas Lukman. Jangan kapok ngobrol dengan host kita yang apa yang disampaikan oleh Mas Lukman insya Allah sangat menginspirasi dan bisa jadi ilmu untuk teman-teman yang ingin berkembang ke depannya seperti itu. Ya. Oke, kita akhiri. Siap. Sampai jumpa pada segmen kuliner keripik, tempe dan kawan-kawannya. Ya. Kita berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Ya. Di podcast apa Mas? Malang Good Work. Oke. Malang Good Work. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.